Apa kabar kalian semuanya hari ini? Wah, jawabannya harus luar biasa. Meskipun kita jauh ya, kamu hanya bisa melihat saya, tapi saya berharap semangat kita selalu sama, kita tetap memiliki roh yang menyala-nyala di dalam Tuhan. Saya yakin dan percaya setiap kita pada hari ini semuanya bersuka cita. Kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Mari sebelumnya saya mau ajak setiap kita untuk berdoa terlebih dahulu. Kita datang mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan kami pada hari ini. Kalau setiap kami Tuhan bersama-sama bisa datang beribadah kepada Engkau. Kami tahu Tuhan Engkau hadir di dalam ibadah kami dan Engkau siap memberkati setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa mengucap syukur, bersama-sama kita katakan amin. Ya, anggap aja kita lagi beribadah di gereja ya. Buat kalian semua anak muda yang bisa memuji Tuhan ya sambil bangkit berdiri, ayo sama-sama kita mau bangkit berdiri, kita bertepuk tangan, kita bersorak-sorai, kita melompat bagi Dia. Kita percaya hari ini adalah hari yang telah dijadikan Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Di dalam siapa? Di dalam Tuhan bersuka. Di dalam Tuhan bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka. Bersuka citalah. Bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Yes, katakan hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Amin. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Di dalam siapa? Di dalam Tuhan bersuka. Di dalam Tuhan sing bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka. Bersuka citalah. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka. Bersuka citalah. Katakan sekarang bersuka. Sekarang bersuka. Sekarang bersuka. Bersuka citalah. Berikan tepuk tangan bagi Dia. Setiap kita bersyukur, kita memuji nama Dia, sebab hanya Dia satu-satunya Tuhan yang layak dipuji. Praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah is to our God. Glory hallelujah is to our God. Every praise is to our God. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God.
let's sing hallelujah. Sing hallelujah is to our God. Glory hallelujah is to our God. Every praise is to our God. God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Let's sing hallelujah. Sing hallelujah, it's to our God. Glory hallelujah, it's to our God. Every praise is to our God. God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes, He is. 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 'Cause you are God. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Dia. Yes. Saya senang banget sama antusias kalian. Saya senang banget sama semangat kalian dalam memuji Tuhan. Biarlah kita pertahankan roh itu ya. Dan sekarang kita mau siapkan hati kita mau siapkan pikiran kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita tahu bahwa firman Tuhan itu adalah kekuatan bagi setiap kita. Kita tahu bahwa kebenaran firman Tuhan itu adalah pengharapan bagi setiap kita. Sebelum kita menaikkan pujian ini, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, ada satu kesaksian yang pengen saya sharingkan buat kalian semua yang menyaksikan ini. Saya dan Franz sudah kembali mulai beraktivitas. Artinya kita sudah sering bekerja, kita baru 2 kali, sudah mulai bekerja keluar kota. Ada mungkin di antara beberapa teman yang tahu bahwa kegiatan kita adalah kita harus bekerja keluar kota minimal sebulan 2 kali. Kemarin kita baru memulai keluar kota itu di akhir bulan Juni. Kita berangkat keliling Jawa Tengah sampai ke Surabaya. Jauh ya, jauh tapi seru juga loh. Dan pada saat perjalanan pulang, memang sih jalanannya nggak terlalu rame, jalanannya cukup sepi kalau menurut saya dibandingkan sebelum-sebelumnya sebelum pandemi ini ya. Sebelum pandemi itu jalanan lumayan rame meskipun di jalan tol tetap sepi. Tapi edisi kali ini benar-benar lebih sepi lagi dari biasanya. Oke, saya persingkat. Pada saat perjalanan pulang itu, kalau nggak salah saya dari arah Solo. Dari arah Solo langsung on the way to Jakarta. Kita lewat tol. Dan di dalam jalan tol itu sebenarnya ada satu kejadian yang cukup mengerikan gitu. Cukup mengerikan tapi lucunya, tapi anehnya saya nggak tahu bahwa kejadian itu terjadi. Jadi kejadiannya adalah seperti ini. Saya punya contoh ya. Ini adalah mobil saya. Anggap aja ini mobil saya ya. Ini anggap mobil saya di sisi sebelah sini mengarah ke Jakarta. Kemudian ada mobil berlawanan. Seberang-seberangan sih jauh. Jadi sebenarnya arahnya begini. Kelihatan gak? Nih begini nih. Tuh arahnya begini sebenarnya. Nah pada saat itu saya itu lagi sibuk. Sibuknya ngapain? Saya pegang handphone, saya foto-foto, saya video, takjub seperti biasa. Saya selalu takjub dengan pemandangan di luar kota, di jalan tol.
pemandangan gunung itu banyak banget, terus awan-awannya cantik banget. Jadi saya tuh sering mengabadikannya dengan ambil video atau foto gitu. Jadi fokus mata saya hanya ke depan, saya ngeliatin saya ngeliatin pemandangan, saya pegang handphone saya videoin gitu. Tapi pada saat saya lagi videoin gitu, tiba-tiba suami saya ini lagi nyetir, si Franz lagi nyetir, tiba-tiba dia teriak, aduh duh 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 duh, aduh duh duh duh, aduh duh 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 gitu. Saya bingung, ada apaan aduh duh duh gitu kan? Karena saya merasa nggak ada lobang, kita nggak ngelewatin lobang, kita nggak disalip sama bus gede. Biasanya kita selalu disalip sama bus gede tuh, suka di ring gitu kan. Tapi edisi kali itu saya merasa nggak ada apa-apa. Kenapa si Fran teriak-teriak panik gitu, aduh duh. Ternyata guys, pada saat kita lagi berarah begini, dari mobil sisi seberang sana, mobilnya sama kayak kita ya. Kalau teman-teman tahu mobilnya biasa saya kendarai apa, nah itu mobil kita kembar sama. Tapi dari arah berlawanan itu menyeramkan sekali. Dia jalan cepet, ngebut, tapi kayak bunyi apa ya? Split ya apa? Dan posisinya dia mobilnya sampai belok begini. Terus oleng ke arah saya, oleng lagi gitu. Jadi yang bikin Franz panik aduh aja lah. Dia takut mobil ini keluar jalur, nabrak mobil kita dari depan begini gitu loh. Karena posisinya aduh dia begini terus dia langsung kayak banting setirnya gitu langsung jadi nggak jadi nabrak kita. Padahal kalau dia nggak banting setir mungkin aja dia bisa nabrak kita gitu. Dan setelah si Fran menceritakan itu, saya lihat dari spion memang ada sedikit kayak asap-asap gitu. Asapnya bukan asap karena mobilnya terbakar, tapi karena mungkin remnya itu habis, diinjak habis sampai rodanya itu nyeprin tanah kali ya, nyeprin ke tanah sampai dan dia badannya dari begini nih sampai muter, begini hadap begini gitu. Dan saya nggak tahu tuh mobil di belakang dia itu semua pada ngerem mendadaknya seperti apa karena mobil saya kenceng gitu kan, saya nggak bisa tiba-tiba ngerem dan udah nggak kelihatan di spion. Dan Fran bilang, aduh kaget, sampai deg-degan katanya, deg-degan. Kalau coba bisa bayangin nggak Beb katanya, seandainya mobil itu nyebrang. Saya nggak deg-degan, saya nggak panik, saya malah bingung sebenarnya ada apa. Tahu nggak kenapa guys? Karena fokus saya hanya kepada pemandangan, saya nggak ngelihat itu. Tapi dari situ saya mengambil sesuatu begini, mungkin hal yang buruk, kesulitan, permasalahan itu ada di dekat kita, ada. Tapi bisa bikin kita gak menyadarinya kalau kita fokusnya sama hal lain. Kalau kita fokusnya sama Tuhan Yesus gitu maksudnya. Saya gak panik, saya gak deg-degan. Karena apa? Saya gak ngelihat ke situ. Saya hanya fokus kepada pemandangan gitu. Jadi bikin saya gak khawatir. Padahal bahaya itu mengancam saya gitu. Tapi dari situ saya belajar. Masalah mungkin ada di sekitar kita ya. Tapi kalau misalkan kita mengalihkan fokus kita tidak melihat kepada masalah itu, kita nggak akan panik, kita nggak akan deg-degan. Kita fokusnya sama yang indah-indah, kita fokusnya sama kasih Tuhan, kita fokusnya sama Tuhan Yesus. Sampai membuat kita tuh lupa bahwa ada kejadian membahayakan sebenarnya yang hampir saja kena ke kita. Ya, saya anggap ini sebagai suatu pelajaran buat kita. Memang di sekitar kita, di sekeliling kita akan ada masalah yang bisa membahayakan kita. Mari kita alihkan fokus kita kepada hal yang menyenangkan, kepada hal yang baik gitu. Fokus on the good gitu. Kita melihat hal yang baik sehingga kita gak menyadari dan itu gak membuat kita panik dan itu gak membuat kita takut. Siapakah pribadi yang bisa mengalihkan fokus kita? Ya satu-satunya cuma Tuhan Yesus. Ayo kita mau alihkan fokus kita kepada Tuhan Yesus. Kita siapkan hati kita dengar apa isi hati Tuhan, kita dengar apa yang Tuhan mau, kita dengar apa yang Tuhan janjikan dalam setiap kehidupan kita. Mari saya ajak setiap kita untuk menaikkan pujian ini sebagai tanda bahwa kita bersyukur kita memiliki Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku,
Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, bagi jalanku. Oh, ajar kami percaya sepenuhnya kepada-Mu Tuhan, karena kami tahu Tuhan, Engkau selalu ada bersama dengan kami. Ajar kami mengerti. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan karena kami memilih Engkau. Kami bersyukur Tuhan karena kami menjadi anak-anak kesayangan-Mu Tuhan. Dan pada kesempatan Tuhan sore hari ini, setiap kami Tuhan ingin menyiapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biar kebenaran firman Tuhan itu boleh terus mengajarkan kepada kami, boleh terus mengingatkan kepada setiap kami Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, setiap firman yang kami dengarkan Tuhan ini memberikan kekuatan, ini memberikan pengharapan bagi setiap kami. Kami yang lemah, kami yang jatuh, kami yang terikat Tuhan, setiap kami akan memperoleh kemenangan. Karena kami tahu Tuhan, kami memilih Engkau, kami memiliki Engkau, bersama dengan Engkau Tuhan kami bisa melewati segala perkara. Bersama dengan Engkau Tuhan kami bisa menang Tuhan melawan apapun itu Tuhan. Dan juga Tuhan kami percaya Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau siap memberkati kami percaya Engkau siap melawat setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau mengurapi setiap bibir lidah hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, setiap apa yang disampaikan Tuhan itu merupakan isi hati-Mu bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur, dan kami siap untuk menerima firman Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Selamat malam teman-teman dan rekan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Hari ini katanya kita tema belajar tentang mengalahkan kedagingan. Jadi begini saudara, kalau bicara menang atau kalah ya, itu berarti kita bicara tentang peperangan atau pertandingan, atau bicara tentang strategi begitu ya, bicara tentang strategi. Nah, hari ini mari kita belajar dari firman Tuhan. Tentu saja kita mengerti yang dimaksud dengan kedagingan itu bukanlah daging secara spesifik, tetapi bicara tentang karakter atau sifat. Nah, karena itu saudara, untuk bisa mengalahkan dia atau kita bisa memenangkan pertempuran ini, maka kita harus belajar dari strategi yang diajarkan oleh firman Tuhan tentu saja. Nah, saya akan bacakan buat Anda
Roma 8 ayat 2 ya. Nah, ini rumus yang pertama, Roma 8 ayat 2. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Saudara, di dalam bahasa Inggrisnya kalimat ini bilang begini, for the law of the Spirit, gitu loh, law of the Spirit, ya, whose life in Christ Jesus. Jadi hukum roh di dalam Yesus Kristus itulah yang mengalahkan hukum dosa dan hukum maut. Jadi begini saudara, suatu hukum hanya bisa dikalahkan oleh hukum, itu aja. Gitu. Ada banyak orang berusaha mengalahkan daging, hukum daging dengan cara daging. Ya. Mereka berjuang, berusaha mengalahkan atau belajar hidup menyendiri di gunung-gunung, di goa, bertapa barangkali begitu ya. Mereka pikir dengan gaya-gaya seperti itu mereka bisa mengalahkan sifat daging yang ada dalam diri dia begitu. Nggak bisa saudara. Alkitab katakan begini saudara, bahwa untuk mengalahkan sifat daging Anda harus mengalahkan dia dengan hukum yang lebih tinggi. Contoh ya, kita hukum alam begitu. Kalau Anda menginjak bumi, maka Anda pasti terpengaruh oleh gaya yang namanya gravitasi bumi. Udah pastilah, ya. Anda nggak bisa kemana-mana. Lempar apel pasti jatuh ke bawah karena ada hukum yang namanya hukum gravitasi bumi. Tetapi kita terus mikir gitu kan, kok pesawat bisa terbang bro? Pesawat bisa terbang tinggi. Nah, pesawat itu dia mengalahkan hukum gravitasi dengan suatu hukum yang lain lagi. Hukum pesawat itu namanya hukum aerodinamika. Gitu loh. Itu hukum alam, hukum yang terjadi juga. Dan itu adalah hukum aerodinamika namanya begitu. Jadi hukum gravitasi bisa dikalahkan oleh pesawat yang melakukan hukum yang lebih tinggi dari hukum gravitasi itu. Gitu. Demikian juga saudara, daging nggak bisa dikalahkan dengan daging. Daging hanya bisa dikalahkan oleh hukum yang lebih tinggi. Pak Jokowi kan dia bilang dia mengeluarkan hukum atau undang-undang yang omnibus law, ya, hukum presiden yang lebih tinggi. Kalau presiden mengeluarkan undang-undang itu, maka artinya semua undang-undang yang dibuat oleh pemerintah daerah, Pemda, gubernur, kalah semua. Kenapa kalah? Karena hukum yang dikeluarkan oleh Pak Jokowi itu derajatnya lebih tinggi, omnibus law namanya, ya kan? Jadi kalau misalkan Pemda keluarin undang-undang, misalnya, kita mesti jaga malam ya, dimulai jam 10 malam gitu misalnya. Tapi kalau misalkan presiden mengeluarkan undang-undang bilang mulai sekarang jaga malam harus mulai dari jam 9, maka undang-undang pemerintah itu kalah semua. Gitu kan. Itu namanya hukum yang lebih tinggi, omnibus law. Nah, karena itu Tuhan Yesus, Alkitab katakan begini, kita hanya bisa mengalahkan sifat daging di dalam diri kita dengan cara apa? Dengan cara masuk mengalahkan dia ke dalam suatu hukum yang lebih tinggi dari hukum daging, gravitasi daging itu. Gitu loh. Kita harus masuk ke dalam suatu hukum yang lebih tinggi. Hukumnya itu adalah the law of the Spirit. Alkitab katakan begitu. Anda harus masuk ke hukum aerodinamika, hukum spirit, hukum roh namanya gitu. Hukum roh itu berbicara tentang kasih karunia Tuhan Yesus. Sangat indah sekali, ya, tentang kasih karunia, tentang salib, ya. Jadi artinya begini saudara, kalau Anda ingin menang melawan sifat-sifat daging di dalam diri kita, maka nggak bisa nggak. Anda harus banyak tinggal di dalam hukum roh itu. Hukum roh yang simpel ya, hukum roh yang simpel nih, hukum roh yang simpel aja. Kita ingat Tuhan Yesus bilang begini, akulah pokok anggur yang benar. Pokok anggur yang benar dan kamu itu ya carang-carangnya. Di luar aku, kamu nggak bisa buat apa-apa. Gitu. Tapi kalau kamu di dalam saya, berarti
kamu nanti terkoneksi berbuah lebat. Kira-kira begitu. Hukum roh itu artinya berbicara tentang apa? Bahwa Anda memiliki koneksi dengan Allah yang adalah roh itu sendiri. Kalau bicara tentang koneksi kepada Tuhan, maka kita berbicara tentang, kita bukan saja bicara tentang liturgi ya, ibadah, praise and worship, pujian, penyembahan, sangat indah. Bicara tentang firman Tuhan. Jadi Anda harus masuk, artinya begini, Anda harus terkoneksi dengan sang pokok itu. Ya kan? Anda harus terkoneksi dengan sang pokok itu. Anda punya handphone canggih, oke. Tapi kalau baterainya habis, nggak bisa buat apa-apa juga kan? Handphone Anda yang canggih itu, kalau baterainya mau full charge, Anda harus koneksiin dia, di charge dengan apa? Listrik, di charge pakai konektor. Demikian juga hidup Anda, saudara. Kalau Anda ingin masuk ke dalam the law of the Spirit, maka Anda harus terkoneksi dengan Allah yang Alkitab katakan Allah itu roh. Pada saat Anda terkoneksi dengan dia, maka Anda hidup di dalam hukum roh itu bersama dengan dia. Yaitu hukum kemenangan atas daging. Hukum kemenangan untuk mengalahkan dosa. Jadi, hukum yang pertama adalah pastikan bahwa diri Anda terkoneksi dulu dengan sang roh yang perkasa itu. Kita bicara tentang Roh Kudus, ya betul. Kita bicara tentang Tuhan Yesus, ya betul. Milikilah koneksi dengan Tuhan Yesus, sang Roh Kudus itu. Melalui apa? Pujian penyembahan Anda, melalui doa-doa Anda, melalui renungan firman Tuhan yang Tuhan bagikan kepada Anda. Nah, selanjutnya saudara, strategi selanjutnya yang ingin saya bagikan kepada Anda semua adalah begini, saudara. Anda tahu penyakit nyamuk ya, yang namanya demam berdarah, gitu ya, demam berdarah ya. Anda bisa baca di pelajaran biologi ya zaman dulu. Jadi nyamuk itu kan sebelum dia jadi nyamuk, ya kan? Istilahnya tuh dia tergenang dulu di air, dia jentik gitu. Dia jentik-jentik kecil begitu kan, jentik. Kemudian kalau dia bertumbuh dikit, dia sudah mulai ada isi sedikit, dia menjadi larva. Larva. Ya, jentik, berkembang lagi dikit, larva. Dia bertumbuh lagi, dia jadi nyamuk tuh. Nah, pada saat dia jadi nyamuk, misalkan itu nyamuk demam berdarah, maka bahaya nih. Wing, dia bisa lebih bebas, lebih susah dibasminya karena kecil, gigit, dan ada virus di dalam nyamuk itu yang bisa mengandung penyakit DBD gitu. Karena itu pemerintah atau kita lebih bijak sering menganjurkan bahwa membasmi nyamuk atau membasmi larva-larva DBD itu jangan tunggu jadi nyamuk baru dibasmi gitu loh. Iya kan? Kok jadi nyamuk udah telat, udah gede. Ya, kita basmi dia dari jentiknya. Jadi kecil, jentik. Dari jentik Anda harus sudah basmi dia. Ya. Karena itu kita diajarkan kalau ada air yang tergenang, jangan biarin air tergenang. Gitu. Harus mengalir. Jangan dibiarkan airnya tergenang lama. Bisa banyak jentik. Gitu loh. Ya. Karena itu biarin airnya mengalir terus. Kalau mengalir terus jentiknya nggak bisa hidup. Ya kan? Nggak sempet ya. Dia nggak sempet membesarkan diri. Mengalir terus ya dia kacau. Gitu. Atau kadang-kadang di rumah kita ada bak mandi sering-sering dikuras katanya. Sering-sering dikuras. Atau sering-sering dikasih nyamuk apa atau dikasih obat ya semacam kaporit, detol atau ya demikian ya. Nah, itu adalah tindakan yang bijak. Nah, demikian juga saudara dalam peperangan rohani kita mengalahkan kedagingan ini, kita juga harus bisa bersikap bijak. Ya, jangan kalahkan kedagingan waktu dia sudah jadi nyamuk, repot. Nah, gitu kan? Karena itu Alkitab memberitahukan kepada Anda bahwa kedagingan itu nggak langsung bertumbuh menjadi besar, menjadi nyamuk, nggak. Sama seperti nyamuk dari jentik dulu, dia bertumbuh menjadi besar. Nah, tetapi ini kan sekarang masalahnya kan karakter. Kedagingan ini bicara tentang karakter atau sifat.
Bagaimana cara dia bertumbuh? Oke. Saya baca ini dalam Roma, ya. Roma 8 tadi ayat saya akan mulai di dalam ayat 7. Ya, di dalam ayat 5 saja boleh lah ya. Ayat 5 saja saya bacakan. Sebab mereka yang hidup menurut daging, memikirkan hal-hal yang dari daging. Nah, yang pertama saudara, jentik pertama sifat-sifat kedagingan itu, Alkitab katakan mereka hidup menurut daging, memikirkan hal-hal yang dari daging. Saudara, jentik pertama benih-benih dosa itu timbul dari pikiran Anda. Karena itu ada banyak sekali orang atau buku-buku rohani atau pengkhotbah yang bilang begini, pikiran Anda adalah medan peperangan. Begitu, kira-kira begitu. Pikiran Anda adalah medan peperangan. Why? Sebab itu dimulai dari sana. Gitu. Itu dimulai dari sana. Saya sudah pernah khotbahkan ini beberapa waktu yang lalu di umum, tetapi saya akan refreshing lah buat Anda gitu ya. Saudara, kalau hari ini mungkin Anda saya bilang kayaknya martabak telur enak ya gitu ya. Maka Anda mulai kebayang tuh. Iya ya, udah lama nih nggak makan martabak telur. Yuk kita coba yuk martabak, isi telur, isi cabai. Saudara, Anda mulai olah dalam pikiran Anda. Tiba-tiba saja kok rasanya kita ngiler gitu ya. Kok tiba-tiba setelah orang ngomong begitu, kok gua kayaknya jadi kangen ya makan martabak gitu ya. Saudara, dulu waktu kita sama teman-teman gereja, jalan-jalan bareng gitu ya, jalan-jalan bareng keluar ke Hong Kong atau kemana gitu. Lagi di sono tuh kita suka mikir begini, gue nih kalau pulang ke Jakarta nih, gue kangen nasi Padang kira-kira begitu deh. Gue kangen nih nasi Padang kira-kira gitu. Nggak ada yang cocok nasi Padang Indonesia mah nggak ada yang lain lah kira-kira begitu. Kita kangen. Selama PSBB aja kan Anda juga kangen kan sama Bami Incek gitu kan. Jadi bukan jadi promo deh. Kita kangen sama Bami Incek gitu loh. Kayaknya nanti udah mau buka gue makan. Why? Dari mana itu timbul? Startnya dari pikiran Anda, ya kan? Pada saat pikiran kita mulai masuk, maka kemudian tubuh kita mulai mengolahnya. Yang tadinya rasa-rasanya nggak apa-apa, kok jadi sekarang iya ngiler juga ya dengar kata bakmi ya, gitu kira-kira begitu. Dosa juga dimulai dari situ, saudara. Nah, karena itu adalah bijaksana untuk mengalahkan kedagingan semenjak dia jatuh dalam pikiran Anda. Seorang pengkhotbah zaman dulu, Martin Luther, dia bilang begini, saudara, Anda tuh ya nggak bisa cegah burung terbang di atas kepala Anda, nggak bisa cegah lah, Anda nggak bisa cegah burung terbang, tetapi Anda bisa cegah burung bersarang di kepala Anda. Ya iyalah, gitu. Masa kita biarkan burung bersarang di kepala kita, gitu. Nah demikian juga saudara, hal-hal negatif dalam hidup ini banyak sekali berseliweran, ya. Apakah itu melalui media sosial, hoax, gambar-gambar tidak bagus, SMS tidak bagus, berita-berita tidak bagus, hoax yang dari manapun juga, begitu banyak berseliweran di kepala kita, saudara. Kita nggak bisa cegah itu, tetapi yang bisa kita cegah adalah kita cegah dia berlama-lama dalam pikiran Anda. Jangan biarkan dia berlama-lama dalam pikiran kita. Jangan biarkan dia tertanam kelamaan bertumbuh berakar dalam pikiran Anda. Artinya apa? Artinya adalah bahwa semenjak dini, kalau Anda tahu bahwa dosa ini sudah mulai masuk menggoda dalam pikiran Anda, adalah bijaksana, gitu ya. Adalah bijaksana mengambil sikap seperti Alkitab katakan dalam kitab tentang Yusuf, ya. Yusuf itu pernah digoda. Pada waktu Yusuf digoda oleh tante Potifar,
Tiap hari digoda, tiap hari digoda. Akhirnya tindakan bijaksana yang Yusuf lakukan adalah dia melarikan diri. Dia melarikan diri dari sumbernya, gitu begitu. Dia melarikan diri dari sumbernya, sumber dosa itu. Jadi artinya begini, teman-teman. Jangan lagi masuk, kalau Anda tahu suatu sumber bisa memberikan hayalan tidak baik, bisa memberikan pergaulan yang tidak baik. Kalau suatu sumber bisa memberikan Anda rangsangan yang tidak baik atau tindakan yang tidak baik, maka adalah bijaksana kita menghindari sumber itu. Karena sumber itu bisa menjadi penyumbang untuk pemikiran-pemikiran negatif dalam diri Anda. Kalau Anda sering-sering berkumpul dengan orang yang katanya dikit-dikit main pukul, dikit-dikit, oh orang itu kasar, oh kalau grup dia macam-macam kita hajar. Kalau Anda selalu berkumpul dengan orang-orang yang dengan gaya pikir seperti itu, maka artinya adalah akhirnya cepat atau lambat Anda akhirnya akan bersikap memiliki gaya pikir yang demikian juga. Anda akan memiliki gaya pikir yang sama seperti mereka juga, yaitu menjadi kasar. Kenapa? Karena Anda sedang bergaul, Anda membiarkan diri Anda dirasukin oleh pemikiran yang seperti itu. Karena itu tindakan menang perang yang pertama adalah yuk kalahkan kedagingan dari awalnya. Awal itu adalah apa? Pikiran. Pada saat dia sudah mulai masuk ke dalam pikiran, bersarang dalam pikiran, mbok ya acak-acak dulu, daur ulang dulu, singkirkan dulu semuanya. Bijaksana seperti Yusuf, dia lari dari kamar, dia lari dari rumah, menghindari tante Potifar itu. Lanjut ya, kita lanjut ya. Tadi yang pertama jentiknya itu adalah keinginan. Yang kedua dia berkembang menjadi larva. Nah, larvanya itu ayat Roma 8 ayat 6. Karena keinginan daging adalah maut. Yang kedua, saudara, dia berkembang menjadi keinginan. Menjadi keinginan. Saudara, kalau Anda baca di Alkitab, ada seorang hamba Tuhan yang diurapi Tuhan, berkenan kepada Tuhan, tapi dia melakukan suatu dosa yang berat, besar. Namanya Daud. Suatu kali dia jalan-jalan di istana, dia lihat nih, ini sih nggak ada yang salah ya. Dia ngeliat ada perempuan mandi di sungai. Ya iyalah mandi di sungai. Masa mandi di gunung berapi gitu kan? Nggak salah tuh perempuan mandi di sungai. Kan zaman dulu kan nggak ada, belum orang ciptain bathtub begitu kan? Normal lah mandi di sungai. Dan Daud jalan-jalan di istananya. Ya nggak salah juga, orang dia lagi jalan-jalan di istana. Kebetulan aja istananya tinggi gitu. Dan Alkitab bilang Daud lihat orang itu mandi. Daud lihat perempuan itu mandi, saudara. Tapi masalahnya setelah dia lihat, hatinya terangsang. Dan kemudian dia panggil pegawainya, coba panggil perempuan itu, kayak gitu. Panggil perempuan itu. Begitu panggil, dan akhirnya Daud berzina dengan perempuan itu yang namanya Batsheba. Ya, Anda dipanggil raja nggak berani nolak lah ya. Gitu. Kalau Anda, ya susah lah ya, dipanggil raja gitu loh, susah nolaknya gitu loh, nggak enak. Saudara, Daud dia membiarkan jentik tumbuh di dalam pikiran dia gitu. Dia nonton orang mandi kebetulan nih gitu kan. Tetapi setelah dia nonton, dia biarkan itu berkembang. Bukannya dia stop. Kalau Yusuf lari nih, Yusuf lari kabur keluar. Daud enggak. Daud mungkin dipantengin, dia liatin sampai selesai mandi. Cakep juga ini orang. Keinginannya meningkat, keinginannya dibuahi. Dan kemudian dia bilang begini, panggil orang itu. Panggil. Dan akhirnya apa? Terjadi dosa. Dan Anda tahu dosa itu, akibat ulah Daud itu, akhirnya merusak seluruh kehidupan rumah tangga Daud ke belakang. Dosa itu Alkitab katakan, Tuhan bilang, aku menghukum engkau, keluargamu juga hancur karena dosa seperti itu. Akhirnya merusak, efeknya gitu, merusak seluruh kegiatan kamu, seluruh rumah tangga Daud yang harusnya dia bisa diurapi Tuhan. Saudara, jentik pikiran menjadi larva keinginan. Daud nggak hancurin. Seharusnya kita semprot pakai baygon, jentik nyamuk, kita mulai acak-acak airnya. Dia enggak, dia pelihara. Saudara, dia pelihara. Nah, yang terakhir saudara, yang terakhir di ayat yang ke-13,
Sebab jika kamu hidup menurut daging, ya, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Yang ketiga, terakhir saudara, bahwa kalau dosa itu dibiarkan tertanam dalam pikiran Anda, dibiarkan bertumbuh di dalam hati, keinginan Anda, ngiler nih, ngeliat martabak, kayak gitu begitu kan, maka itu akan dibuahi menjadi suatu tindakan nyata atau konkret. Tindakan konkret itu artinya, ya kalau saya kepengen martabak, saya akan beli martabak gitu loh. Ya kan, saya bertindak. Kalau saya kepengen minum Thai tea, maka ngiler ngeliat Thai tea, maka saya akan beli dia, saya minum, menjadi suatu tindakan. Yang paling tinggi jadi adalah dosa. Setelah dibuahi menjadi pemikiran, keinginan, dia akan menjadi yang namanya perbuatan. Perbuatan real, berbuat, ya kan? Itu udah jadi demam berdarah tuh, udah ada virusnya di situ, ya kan? Daud begitu dia membiarkan matanya dirasuki oleh pemikiran-pemikiran seperti itu, begitu dia membiarkan keinginannya dibuahi, maka akhirnya melakukan tindakan perbuatan nih. Perbuatan yang ketiga, dia berzina dengan perempuan itu. Perempuan itu yang dia lihat di sungai itu, Bathsheba namanya. Dia akhirnya melakukan suatu tindakan. Why? Nah, karena itu saudara, alangkah baiknya kita sebagai orang Kristen, kita harus mengerti ini. Ya. Jadi kalau Anda bilang bagaimana mengalahkan kedagingan, tadi tips sudah saya katakan di awal. Yang pertama, Anda harus kalahkan dia dengan hukum yang lebih tinggi, yaitu the law of the spirit. Apa itu, Pak? Law of the spirit. Terkoneksilah dengan sang roh itu sendiri. Dan yang kedua adalah, mbok ya pintar-pintar sedikit. Kalau kita bisa membasmi jentik demam berdarah dari awal, maka berarti kita juga bisa membasmi jentik dosa dari awal. Alkitab katakan, dia ada siklusnya. Dia ada siklusnya. Nah, saya mau cerita sedikit nih, ya. Seringkali kita bilang, saya nggak bisa, Pak. Saya punya teman di kantor, ya. Dia itu perokok, habis makan merokok, ya kan, perokok berat. Ya. Suatu kali dicek paru-parunya luka, banyak bercak, berdarah gitu ya. Kata dia begitu. Dokter bilang begini, Mas, kalau you mau umur panjang sih, ya mendingan you stop rokok. Anaknya masih kecil, saudara, satu waktu itu. Anaknya masih kecil. Dan akhirnya dia berobat, ya kan? Dia berobat jutaan, minum obat suntik, obat paru jutaan. Dicek, dokter bilang nanti balik lagi cek ke sini beberapa bulan lah pengobatan itu. Karena dia tuh dia batuk berdarah, gitu, luka paru-parunya karena rokok. Dia bilang kalau kamu mau sehat sih kamu mendingan berhenti rokok, gitu. Saudara, karena dia sadar ya, dia punya anak kecil, masih pengen hidup lah ngeliat anak besar ya. Sejak dia sakit itu, sejak dia minum obat itu yang dokter bilang, Mas kalau you mau panjang umur, mau sembuh nih ya, mau panjang umur, you stop rokok. Dia bilang gitu. Akhirnya benar saudara, sejak dia terkena sakit itu, dia stop rokoknya tuh, berhenti total. Sampai sekarang berhenti total, udah 18, udah mau 10 tahun dari kejadian sakit itu. Sekarang anaknya udah 2, gitu. Sekarang dia udah nggak nyentuh rokok lagi, betul-betul berhenti rokoknya. Anaknya sekarang udah 2, dulu 1 masih kecil. Ya, udah 8 tahun lebih, udah mau 10 tahun sejak dia sakit itu nggak ngerokok lagi. Saudara, banyak kali kita bilang bahwa begini, susah, terikat. Saudara, saya mau katakan begini, saudara. Teman saya itu muslim. Ya, teman saya itu muslim. Dan yang kasih nasihat sama dia bukan pendeta, bukan nabi, bukan malaikat, dokter. Cuma dokter. Dan dokter juga kan nggak pantas kita bilang dokter berfirman begitu kan. Tapi kok itu bisa merubah dia ya? Gitu. Kok omongan dokter itu bisa memotivasi dia untuk berubah ya? Simple saudara. Padahal kan dia bukan orang yang punya Roh Kudus ya, gitu. Jangan mau diintimidasi setan yang bilang begini bahwa gua nggak bisa apa-apa, gua terlihat bohong, saudara. Bohong. Apalagi jika Anda punya Roh Kudus, gitu. Intinya bukan soal Anda bisa bebas atau enggak, bukan. Intinya cuma ini, lu doyan apa enggak?
Udah itu aja. Kalau Anda masih doyan, Anda akan pegang terus kekeh. Oh, nggak bisa dilepasin dong. Ini mah hobi gue, kedepanan gue, nggak bisa. Allah kita bukan diktator. Ya kan? Penjajah tuh main rampas, barang orang rampas. Itu penjajah, ekstremis. Maling tuh, jambret, barang orang dijambret, gitu. Maling. Allah bukan maling. Allah hanya mengambil sesuatu yang Anda serahkan kepada dia. Allah bukan tukang jambret. Kalau hobimu yang berdosa tidak kau serahkan kepada Tuhan, maka Tuhan gak akan ambil dan rampas itu dari Anda. Enggak lah. Kan lu yang pegang keras-keras. Gitu. Ini contoh nih, ini Alkitab nih. Kalau Anda pegang kebiasaan Anda yang buruk, judi, ngomong-ngomongnya kotor, rokok, Anda pegang keras-keras gitu kan. Karena Anda kan doyan. Karena Anda doyan, Anda pegang keras-keras, dan pada saat Anda tidak mau mengambil komitmen untuk menyerahkannya kepada Tuhan, maka sebenarnya Tuhan tidak akan mengambil tindakan apa-apa. Why? Karena kamu pegang keras-keras. Jadi intinya begini saudara, kalau teman kita aja, teman saya, yang notabene bukan orang Kristen, Muslim, yang nggak ada janji Roh Kudus yang mengalahkan, nggak ada janji hukum roh yang bisa memerdekakan, dia bisa bebas dari rokok. Bukan ditumpang tangan sama pendeta loh, enggak, bukan pakai pendeta, enggak, cuman dokter bersabda dan dia sadar, kesadaran sendiri, iya ya gue sakit gitu loh, paru-paru gue flek, akhirnya dia mengambil komitmen, nggak mau lagi ngerokok, dia bisa lakukan itu sampai sekarang. Apalagi kita, orang Kristen, yang bersabda adalah firman Tuhan, hamba Tuhan, dan kita punya kuasa Roh Kudus untuk memerdekakan kita. Kita pasti bisa menang atas kedagingan itu. Cuma satu aja simpelnya. Anda masih doyan apa enggak? Itu aja. Kalau Anda masih doyan, Anda masih pegang, Anda tidak mau menyerahkan, maka itu tetap berarti milik Anda. Maka segala kedagingan itu tetap ada dalam diri Anda. Mari kita berdoa sebentar. Tuhan Yesus, terima kasih banyak. Hamba-Mu sudah memberitakan firman-Mu. Biarlah ini milik kekuatan bagi teman-teman semua Tuhan. Waktu kami terbatas, tidak bisa memberitakan terlampau luas, tapi biarlah Roh Kudus yang akan meluaskan lebih lagi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Tuhan. Amin. Shalom, kita udah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita juga udah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sekarang kita mau bersatu dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih untuk setiap berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Kalau sampai saat ini kami bisa bernafas gratis, kami masih sehat, kami melakukan aktivitas kami seperti biasa, itu semua karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Tanpa Tuhan kami bukan apa-apa, tanpa Tuhan kami bukan siapa-siapa. Maka dari itu kami butuh Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, kami berdoa untuk Om Sam yang telah menyampaikan firman Tuhan. Berkati dia dalam keluarganya, berkati dia dalam pekerjaannya, berkati dia dalam pelayanannya. Tuhan pakai dia lebih lagi. Tuhan, kami berdoa untuk seluruh jemaat GB Ketapang Utara, jemaat SAL semuanya. Berkati mereka dalam kesehatan mereka, pekerjaan mereka, aktivitas mereka, dan apapun yang mereka perbuat. Biar apapun yang mereka perbuat bisa menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa Indonesia, kami berdoa untuk COVID-19 ini agar bisa cepat berlalu. Dan kami percaya Tuhan, rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik dan tidak pernah buruk. Badai pasti berlalu. Kami telah berdoa dan mengucap syukur hanya dalam nama-Mu. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sebelumnya terima kasih kepada teman-teman semua yang telah bergabung di online service pada hari ini. Kiranya puji-pujian dan firman Tuhan yang dibawakan bisa berguna untuk kita semua. Yuk, sebelum kita mengakhiri ibadah pada hari ini, kita satukan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Jadilah terang, jadilah garam, jadilah berkat dimanapun kalian berada. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Happy Sunday guys. God bless you.